Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan agenda pengajian remaja KPMI kita. Kita usahakan rutin setiap 2 pekan sekali. Mudah-mudahan bisa istiqomah, dan selama masa COVID ini kita adakan selalu menggunakan metode online ya, online. Nanti kalau COVID-nya udah selesai, mungkin kita akan switch atau kita buat 2 metode ya. Nanti ada kalanya kita offline seperti yang tahun lalu, atau kita kemudian kita juga online, jadi ada 2. Jadi yang nggak bisa gabung offline tetap bisa gabung nanti pada waktu online. Untuk keberkahan acara kita bersama, kita mulai dulu dengan bersama-sama melafazkan Al-Fatihah dan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, menyambung materi yang tadi, saya akan membahas dari sisi hikmahnya dan kemudian beberapa syariatnya ya terkait dengan haji dan terkait dengan hari raya Idul Kurban ya. Hari Raya Idul Kurban. Jadi haji dan Hari Raya Idul Kurban. 2 amal yang satu waktu ya, satu waktu. Tapi haji itu hanya untuk orang yang sedang berhaji di Mekah, sementara Idul Kurban ini untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bentar. Oke. Kita bahas yang pertama dulu ya, terkait dengan haji. Sebenarnya ada beberapa ayat, bahkan ada surat ya, di dalam Al-Quran ada surah khusus yang Allah beri dengan nama surah Al-Hajj, yang bermakna haji. Ya, ada tuh surah khususnya. Tetapi di ayat-ayat lain juga, di antara yang saya sampaikan di sini adalah surah Al-Imran. Di surah Al-Imran, Allah SWT juga kemudian berbicara tentang haji. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam areal Ka'bah itu, ayatun, ada tanda-tanda bayyinat yang menjelaskan, yang jelas gitu ya, yakni maqam Ibrahim. Maqam, tempat berdirinya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, tempat berdirinya itu disebut dengan Maqam Ibrahim, dan hari ini masih ada ya tandanya, kalau salah warna hijau ya, menara warna hijau ya, ada tanda kecil gitu, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah, membangun ulang Ka'bah bersama anandanya. Wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, maksudnya adalah dia akan merasa aminah, dia akan merasa aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah itu ada kewajiban yang ditetapkan untuk manusia untuk melaksanakan hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah, tetapi tidak semua manusia, man istata'a ilaihi sabila, untuk siapa-siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya, mampu melaksanakan perjalanan ke sana macam-macam ya. Kalau bagi kita yang di Eropa atau kemudian saudara kita yang di Indonesia, mampu berarti dia harus punya modal untuk kemudian bisa naik pesawat atau naik kapal zaman dulu ya, untuk pergi ke sana. Tapi kalau untuk orang-orang yang hidup di sekitar Arab Saudi, mampu berarti dia secara fisik mampu, karena kadang-kadang ada kisah yang pergi haji tidak harus pakai pesawat, mereka ada yang bahkan pakai sepeda, ada yang bahkan jalan kaki ya. Kalau dia yang daratannya masih nyambung dengan daratan Arab Saudi. Seperti itu. Yang jelas, orang yang mampu untuk pergi ke sana, baik mampu dalam hal terkait pembiayaan, ataupun mampu terkait hal fisiknya juga kuat untuk pergi ke sana, maka Allah tetapkan atas mereka kewajiban untuk haji.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar akan perintah ini, kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah itu maha kaya atas seluruh alam. Allah nggak butuh sama sekali sebenarnya dengan mereka ini, ya. Jadi haji yang kita lakukan itu semata-mata bukan untuk Allah, tapi sebenarnya manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara tentang haji, kita berangkat dari sebuah pertanyaan, apa itu haji? Ya, apa itu haji? Yang pertama yang jelas kita sudah sama-sama ketahui bahwa haji adalah satu di antara 5 perintah wajib yang Allah tetapkan bagi seorang muslim. Ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ini adalah ketetapan kewajiban yang Allah bebankan bagi seorang muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahu kepada hal yang dengannya aku tidak perlu menambahkan atau menguranginya. Maka Rasulullah SAW sampaikan 5 hal ini. Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau melaksanakan sholat 5 waktu, engkau berbagi zakat kepada orang yang membutuhkan, ya, mengeluarkan zakat hartamu, zakat kewajibanmu. Kemudian engkau laksanakan puasa bulan Ramadan dan engkau laksanakan haji. Jika ini engkau kerjakan, maka engkau mendapatkan jaminan surga. Surga terjamin atas dirimu. Maka kemudian sahabat yang bertanya tadi mengatakan, sungguh aku akan melaksanakannya dan aku tidak akan mendapatkannya ataupun menguranginya. Maka ketika beliau pergi, Rasulullah mengatakan, jika ia jujur, benar-benar melaksanakan apa yang ia katakan itu, maka dia terjamin sebagai ahli surga. Jadi ini 5 kewajiban utama yang kalau kita kerjakan, sebenarnya yang lainnya itu sifatnya additional, ya, sifatnya tambahan. Sementara yang tetap yang wajib 5 ini. 5 ini pun kemudian tidak mesti semuanya jika dalam posisi haji kita tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Mekah. Ya, kalau nggak mampu tidak wajib. Tapi kalau mampu bisa maka menjadi wajib. Nah, bagaimana kita melakukan kesananya, ke Mekahnya, kapan waktunya? Haji itu spesifik waktunya. Hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah, tanggal utamanya cuma 4 hari. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, penyembelihan, 5 hari ya, maaf. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik, ya. Hari Arafah, hari Nahar, 3 hari Tasyrik. 5 hari. 5 hari. Ini yang wajibnya cuma ini aja, yang pokoknya aja. Selebihnya itu jalan ke Madinah itu sifatnya ziarah ke makam Rasulullah, itu hanya tambahan, sifatnya sunnah, bukan bagian dari ritual haji itu sendiri. Ya. Nah, haji itu dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi muslim setidaknya diwajibkan sekali seumur hidup, minimum sekali, ya. Kalau sudah sekali maka sudah gugur kewajibannya. Selebihnya hanya sifatnya tambahan atau sunnah. Nah, kayak Kalista tahun lalu udah haji, ya, udah hajjah. Jadi kewajibannya sudah gugur nih, udah sempurna. Kira-kira begitu. Saya malah belum nih, ya. Ini berarti untuk Kalista kewajibannya udah gugur. Kalau Kalista mau pergi lagi nanti, berarti sifatnya adalah sunnah. Ya. Namun bagi kita yang belum berangkat, maka hukumnya menjadi wajib. Jika suatu saat kita memiliki kemampuan untuk pergi, maka kita wajib untuk pergi. Ini terkait dengan apa itu haji. Kemudian haji itu titik sentral utamanya adalah di Ka'bah. Ya. Haji itu selalu identik dengan Ka'bah. Karena haji sendiri itu adalah warisan dari, bukan ibadah baru, ya. Haji itu bukan ibadah baru. Haji adalah ibadah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebelum Islam pun sudah ada ibadah haji, udah ada. Sebelum Rasulullah lahir pun ibadah haji itu udah ada. Cuman dulu orang-orang itu kemudian menyelewengkan. Jadi pergi hajinya tetap, musim hajinya tetap ada, orang tetap pergi haji, cuman pergi hajinya itu tawaf keliling Ka'bah dengan telanjang bulat. Itu yang dilakukan orang-orang sebelum Islam datang. Ya, jadi mereka menyalahi aturan dari berhaji. Karena haji sendiri itu sebenarnya bukan bukan ibadah baru, tapi ibadah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman nanti ketika Rasulullah hadir, maka warisan itu dijaga, dibersihkan dari segala macam kekufuran,
dibersihkan dari segala ritual yang aneh-aneh yang tidak dibenarkan, lalu kemudian ditambahkan dan disempurnakan oleh Allah SWT dengan adanya nanti Arafah, kemudian adanya lontar jumroh di Mina dan seterusnya, ada tambahan-tambahannya, disempurnakan oleh Allah SWT. Nah, kita fokus Ka'bah dulu, ya, kita fokus Ka'bah dulu, karena ini haji identik dengan Ka'bah. Dulu sebelum Islam datang, orang haji itu artinya orang pergi ke Ka'bah untuk tawaf di sana. Itu sebelum Islam ya, sebelum Islam Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka ibadah haji seperti itu. Jadi haji itu identik dengan Ka'bah awalnya. Ya, apa itu Ka'bah? Kita tahu bersama, Ka'bah adalah rumah Allah yang terletak di Mekah dan merupakan rumah pertama, rumah ibadah pertama yang dibangun manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Muslim, dulu Muslim sebelumnya sholatnya ngadap Yerusalem, ngadap ke Baitul Maqdis. Namun kemudian ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah, maka turun surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengubah arah kiblat. Nah, tempat Rasulullah menerima wahyu tersebut, ketika Rasulullah sedang sholat ya, turun wahyu, Rasulullah diperintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka tempat sholatnya itu sekarang menjadi masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat ya, karena di masjid itulah Rasulullah menerima perintah untuk mengubah arah kiblat dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah. Nah, Ka'bah itu sendiri sebenarnya bukan bangunan baru, tetapi Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang pertama membangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nanti kaitannya dengan Arafah. Jadi Arafah itu sendiri, Arafah. Jadi saya dulu gini, dulu ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan dengan istrinya, ibunda kita semuanya, Siti Hawa, berbuat kesalahan, maka Allah turunkan ke bumi. Ketika Allah turun ke bumi itu enggak serta-merta bareng-bareng berdua, tidak, tapi Allah buat mereka terpisah jauh. Jadi satu di mana gitu ya, jauh sekali dan lama ketemunya itu, enggak langsung ketemu. Perlu berapa tahun itu baru bisa ketemu. Bisa bayangkan zaman dulu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu ketika mereka kemudian saling mencari di dunia saat itu nggak ada manusia lain kecuali mereka berdua. Yang ada di dunia itu cuma berdua, cuma Nabi Adam dengan istrinya yang terpisah jauh, sehingga proses bertemunya itu lama sekali. Nanti setelah sekian lama saling mencari, ketemu nggak ketemu, mereka bertemu di sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah. Dan di bukit itulah kemudian Nabi Adam dan istrinya Hawa bertemu. Tempat bertemu Nabi Adam dan Hawa itu yang sekarang dijadikan tempat untuk Arafah. Ya. Jadi di tempat wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu adalah area di sekitar Bukit Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam dan Hawa itu bertemu. Ya. Dan haji syariat utamanya, rukunnya adalah Arafah. Haji tidak sah tanpa Arafah. Laisal hajj illa bil Arafah. Haji tidak sah kecuali dengan Arafah. Karena yang lain, kewajiban lain bisa diganti dengan dam. Tetapi Arafah itu wajib dan mutlak bagi orang yang pergi haji. Kalau orang pergi haji tidak sempat pergi ke Arafah, maka hajinya tidak sah dan dia harus mengulang lagi hajinya di tahun depan. Ya. Apa itu Arafah? Wukuf di Arafah. Berdiam diri di lahan di sekitaran Jabal Rahmah itu. Sekarang zonanya pasti sudah ditandai ya. Ini zona namanya zona Arafah, di mana setiap jamaah haji harus sampai di lokasi itu sebelum maghrib tiba. Sudah di situ. Ya, dan harus menyempatkan diri untuk berdiam. Berdiam seberapa lama? Mulainya terserah. Mau mulai, kalau bisa masuk pagi silakan mulai. Ya. Kalau sampainya siang, mulai dari siang. Sampai sore, mulai dari sore. Tapi endingnya sama-sama nanti ketika azan maghrib. Itu maghrib, baru kemudian berarti wukufnya selesai. Ya, wukufnya selesai. Jadi mulai masuknya bisa kapan saja, tergantung antrian, karena itu ramai sekali, ada 3 juta orang bareng-bareng menuju satu titik, tentu tidak cepat prosesnya. Tetapi
intinya setiap jamaah haji sudah harus sampai di Arafah untuk wukuf sebelum maghrib tiba. Ya. Nah, tak jauh dari Arafah itulah kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk membangun tempat ibadah. Dan tempat ibadah itu sekarang menjadi Ka'bah. Ya. Jadi yang membangun Ka'bah itu bukan Rasulullah, bukan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Ibrahim dan putranya Ismail itu bukan membangun, tetapi meninggikan, atau bahasa kitanya itu memugar kembali, membangun kembali ya. Jadi Ka'bah ini setelah dibangun itu sempat terabaikan sekian lama. Ya, hilang jejaknya kira-kira begitu. Tapi tempatnya masih ada, fondasi utamanya masih ada. Maka di surah Al-Baqarah atau surah Al-Hajj itu Allah gambarkan bahwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Bangunannya sudah ada, fondasinya sudah ada, tetapi kemudian setelah hilang jejak dan seterusnya, tapi masih ada fondasi utamanya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail untuk meninggikannya kembali. Ya, membangunnya kembali dan meninggikan kembali dan menggunakannya kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam membangun, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra Ismail meninggikan kembali dan mengajak manusia untuk kemudian beribadah di dalamnya. Kira-kira begitu. Jadi Ka'bah adalah, kalau dari sejarah, rumah pertama untuk ibadah yang dibangun itu adalah Ka'bah. Rumah ibadah untuk semua jenis rumah ibadah, termasuk gereja, termasuk kemudian sinagog gitu ya. Dibandingkan dengan semua itu, bangunan ibadah pertama yang dibangun manusia di muka bumi ini adalah Ka'bah. Karena ia dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, setiap musim haji, maka semua muslim yang melaksanakan haji itu wajib untuk berkumpul di sekitar Mekah dan sekitar. Nanti ada peta ini ya, peta rutenya ya. Ada rute perjalanan haji, mulai dari mana sampai ke mana. Tadi udah saya sampaikan ya. Nah, kemudian ini pertama ya, bahwasanya haji itu adalah Arafah. Nah, Arafah itu terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Jadi Al-Hajj, haji itu terkait dengan Arafah, simbol dari peristiwa pertama, tempat bertemu Nabi Adam dan istrinya. Yang kedua, Arafah adalah simbol terkait dengan simulasi Yaumil Mahsyar. Ya, Yaumil Mahsyar. Jadi hari di antara rentetan peristiwa kiamat itu ada Yaumil Mahsyar. Hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat, padang terbuka. Nah, haji itu simulasinya. Biasa kalau kita ada acara besar, selalu ada apa namanya? Ada simulasinya ya, ada latihan dulu. Ada apa istilahnya saya lupa. Pokoknya ada sebelum acara utamanya kita ada latihan dulu sebelumnya. Nah, begitupun Yaumil Mahsyar, sebelum Yaumil Mahsyar sebenarnya Allah kemudian setiap tahun mengingatkan bahwa kita ada simulasi, namanya simulasi Yaumil Mahsyar yang disebut dengan wukuf di Arafah itu. Ya, maka wukuf hukumnya termasuk rukun haji yang harus dipenuhi, dan ia merupakan simulasi terkait dengan Yaumil Mahsyar. Dan ketika wukuf nanti kita kan menggunakan baju ihram tuh. Baju ihram. Dan itu merupakan baju yang simple ya, cuma 2 lembar kain. Nggak boleh dijahit. Jadi baju yang simple itu menggambarkan bahwa seluruh manusia di depan Allah itu kedudukannya sama. Mau presiden, mau menteri, mau perdana menteri, atau cuman supir taksi, atau cuman petani biasa, semuanya ketika berada di situ semuanya menggunakan baju yang sama. 2 helai baju warna putih yang tidak berjahit. Semuanya sama. Di hadapan Allah itu seperti itu. Semuanya sama. Tidak ada gelar, kedudukan, posisi finansial, semuanya di hadapan Allah tidak ada nilai di hadapan Allah SWT. Jadi di hadapan Allah semuanya adalah sama. Nah, bedanya nanti kalau di Yaumil Mahsyar kita berkumpul dalam keadaan telanjang bulat. Kalau di peristiwa haji nggak telanjang bulat ya, tapi menggunakan 2 lembar pakaian yang sederhana. Tapi di Yaumil Mahsyar kita telanjang bulat. Nah, ketika Rasulullah menggambarkan peristiwa itu, ada sahabat yang iseng nanya, Rasul, kalau kita telanjang bulat, apa kita nggak malu? Maksudnya lihat kanan kirinya gitu ya. Apa kita nggak merasa malu? Kata Rasulullah SAW, saat itu orang terlalu sibuk dengan urusan sendiri,
saking khawatirnya dia, saking takutnya dia terkait nasibnya sendiri, sampai orang sudah nggak peduli lagi siapa di kanannya, siapa di kirinya, siapa depannya, siapa di belakangnya. Udah nggak sempat mikir itu lagi. Masing-masing khawatir dengan nasibnya masing-masing. Sehingga tak kali dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat di Yaumul Mahsyar itu, kita udah nggak kepikiran orang lain. Kita hanya kepikiran nasib kita di hadapan Allah SWT. Dan setiap orang dalam keadaan berdebar-debar menunggu sidangnya masing-masing. Maka saat itu orang udah nggak kepikiran yang lainnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, haji juga terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ritual haji itu terkait dengan warisan ya, terkait dengan mengingat kembali warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang pertama warisannya adalah sa'i. Ya, yang pertama adalah tawaf. Tawaf jelas ya. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah dan itu syariatnya yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tawaf keliling Ka'bah itu. Jadi sebelum Rasulullah hadir, sebelum Islam hadir, ibadah tawaf itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi Rasulullah hanya meneruskan, tetapi nanti kemudian membenarkan yang salah dan menyempurnakan. Jadi tawaf itu terkait dengan ibadah yang sudah dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita kemudian hanya meneruskan itu. Tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian yang kedua, untuk mengenang pengorbanan ibunda tadi sudah dikisahkan sama Asya ya, mengenang pengorbanan ibundanya Nabi Ismail AS atau istrinya Nabi Ibrahim AS, Siti Hawa, maka ikhtiar Hawa berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk anandanya, itu kemudian Allah abadikan menjadi syiar Islam. Inna fis Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Safa dan Marwah itu bagian dari syariat syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berhaji juga kemudian diperintahkan untuk mengikuti jejak dari Hawa, dari Siti Hawa, yakni berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang disebut dengan sa'i atau lari-lari kecil. Ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya tadi digoda oleh syaitan untuk kemudian membatalkan niatnya untuk mentaati Allah, memenuhi perintah Allah, maka tiga-tiganya kan melemparkan batu itu kepada setan ya, kepada iblis. Maka ikhtiar mereka melawan godaan iblis itu simbol perjuangan mereka melawan godaan iblis. Maka itu juga diabadikan sekarang menjadi lontar jumroh. Maka setiap orang yang berhaji juga ada 3 lontaran ya. Ula, wusto dengan saya lupa 3 nama-namanya. Itu 3 kali melempar ya, 3 kali kesempatan untuk lempar jumroh. Itu juga mengikuti jejak dari perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apalagi terakhir menyembelih binatang, ya, sacrifice ya, terkait dengan kurban. Nah, kurban ini tergantung jenis haji. Jadi haji ada haji qiran, haji tamattu dengan haji saya lupa, ada 3 ya. Ada 2 golongan. Yang kalau haji qiran gini, ada orang yang pergi haji sekaligus umroh. Begini, dia umroh dulu, baru kemudian sama dengan haji. Maka orang ini kemudian wajib untuk berkurban juga. Tapi bukan kita nyembelih, nanti kita sudah bagian daripada biaya haji itu sudah tercakup di situ. Kemudian yang kedua, ada orang berhaji sekaligus berniat umroh. Ini juga wajib untuk berkurban. Dan yang ketiga, ada orang yang murni haji saja, nggak pakai umroh. Nah, kalau ini sebenarnya nggak wajib kurban. Ya, seperti itu. Nah, hewannya seperti dengan hadiyu ya, hadiyu. Hewan yang dikorbankan ketika yang dibawa untuk haji, untuk dikorbankan, namanya hadiyu. Nah, setiap kita sudah ketika pergi haji, di antara komponen biaya haji itu sudah ada biaya untuk binatang yang disembelih atas nama diri kita. Biasanya seperti itu. Ini dasar-dasar dari ibadah haji ya. Kemudian berikutnya terkait dengan hadiyu, tadi sudah dikisahkan oleh Asya bahwa Allah SWT menggantikan Nabi Ibrahim AS ketika beliau sudah siap menyembelih anaknya, sudah pisau sudah berada di leher, maka Allah kemudian menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas ya, orem ya. Jadi seekor kibas yang tanduknya panjang gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu juga menjadi kemudian syariat berkurban itu bukan cuma yang buat yang haji, buat yang kita juga yang tidak berhaji juga sangat dianjurkan untuk berkurban. Bahkan menurut mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi itu mazhab yang banyak digunakan oleh saudara kita di Turki, di Pakistan, di India
hukum kurban itu wajib bagi yang mampu, ya. Tapi bagi Maliki, yang baik di Maroko, Aljazair itu Maliki ya. Kemudian bagi Hambali yang di Arab Saudi atau kita yang Syafi'i di Indonesia dan sekitarnya, Malaysia, Brunei, itu hukum berkurban itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan ya untuk berkurban di hari yang sama, di tanggal 10 Zulhijjah atau disebut dengan hari Nahar, Yaumun Nahar atau hari berkurban. Nah, kalau nggak sempat tanggal 10 karena kesibukan dan sebagainya atau ada kendala lain, maka dikasih perpanjangan waktu tanggal 11, 12, 13 yang disebutkan hari Tasyrik. Nah, rute haji ya, rute haji bisa katakan ya. Jadi kita haji mulai dari miqat ya. Di situ kita sudah mulai mengenakan ihram, baju ini, baju putih yang 2 lembar itu, 2 helai itu ya. Coba pakai ihram. Kemudian nanti kita sambungkan setelah ihram kita pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, ya. Kemudian dari Ka'bah kita pergi ke apa namanya wukuf dulu ya, kita dulu ke Mina dulu, lalu kemudian langsung wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 ya, tanggal 9 sudah harus sebelum maghrib tiba, tanggal 9 sudah ada kumpul di Arafah. Dari Arafah nanti kembali ke arah Mina, tapi mampir dulu di Muzdalifah. Malamnya mampir di Muzdalifah untuk ngumpulin batu, ya, untuk lontar jumroh. Oke, baru kemudian balik ke Mina. Di Mina kita kemudian lontar jumroh 3 kali ya, 3 kali lontar jumroh di Mina. Setelah lontar jumroh 3 kali di Mina, baru kembali ke Mekah untuk tawaf ibadah ya, tawaf perpisahan. Setelah itu selesai. Ya, jadi rute ininya, rute perjalanannya. Saya nggak tahu berapa kilo jaraknya ya, sekitar 20 kilo atau berapa gitu dari Mekah ke Arafah itu, ya. Jadi sekitar 20 kilo ya, 20 kilo. Cuman 20 kilo kalau kita sendirian pakai mobil masih bentar banget dari kayak kalau dari Belgia ini kayak dari Brussels ke Wavre ya, tempat saya tinggal itu 20 kilo sebentar aja, 20 menit sampai. Tapi berhubung waktu itu orangnya sangat ramai, 3 jutaan orang gitu ya, jadi ya kebayang ada yang jalan kaki, ada yang pakai bis, ada gitu ya. Jadi yang lumayan lama ya. Nanti mungkin detailnya Kaista bisa cerita ya, karena Kaista udah ngalami bagaimana suasana saat itu dan seperti apa ramai manusia. Intinya ini rute untuk haji. Mulai dari miqat menggunakan baju ihram, berniat untuk haji, mengucap talbiyah ya labbaik Allahumma labbaik itu. Terus mutar ke Mekah untuk tawaf, kemudian ke Mina, lalu kemudian ke Arafah untuk wukuf tanggal 9. Habis wukuf balik ke arah Mina, lewat Muzdalifah. Di Muzdalifah mampir dulu untuk ngumpulin batu malam-malam ya, mampir di Muzdalifah malam-malam tanggal 9 malam itu. Tanggal 9 malam ya, malam 10. Tanggal 9 malam 10 itu ngumpulin batu di Muzdalifah. Paginya diusahakan sudah sampai di Mina. Di Mina kemudian nanti baru lontar jumroh 3 kali. Setelah lontar jumroh baru balik ke Mekah untuk tawaf ibadah, selesai. Di situ baru kemudian tuntas, selesai. Kira-kira begitu. Nah, ringkasnya untuk kegiatan haji ya, hari pertama pakai baju ihram, ya, niat untuk haji. Kemudian tawaf ya, tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah ya. Untuk kemudian ke Mina, tadi saya jelaskan sekilas. Lalu kemudian sambung nanti hari kedua sudah pergi ke Arafah. Di Arafah sudah harus berada di Arafah sebelum sunset ya, sebelum maghrib sudah harus di sana untuk wukuf, untuk berdiam diri. Nah, setelah maghrib tiba, maka kemudian dari Arafah lanjut perjalanan balik ke arah Muzdalifah untuk ngumpulin batu. Ya. Dari Muzdalifah kemudian baru ke arah Mina pagi harinya. Kalau sudah dari Mina, di Mina baru lontar jumroh ya, lontar jumroh 3 kali. Kemudian hari keempat tetap tinggal di Mina ya untuk lontar jumroh. Saya nggak tahu di Mina berapa hari ya. Mungkin nanti Kaista bisa cerita yang lebih detail ya. Lontar jumroh di Mina. Juga sekaligus kurbannya di situ ya. Jadi kitanya mungkin di Mina lagi lontar jumroh, kurban sama kita disembelih di mana gitu ya. Disembelih di mana gitu. Lalu kemudian
hari terakhir baru stay di Mina, mungkin 3 hari kali di Mina ya, 3 hari. Stay di Mina, baru kemudian selesai lontar jumroh 3 kali di Mina, baru kemudian balik ke arah Mekah untuk melaksanakan tawaf ibadah, ada tawaf nutup ya, dan minum air zam-zam. Selesai. Bacaan talbiyah yang bisa kita dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang menyambut seruanmu. Ya, labbaik itu kami datang menyambut seruanmu. Allahumma labbaik, ya Allah kami datang menyambut seruanmu. Labbaik la syarika lak, kami datang sesungguhnya tidak ada sekutu bagimu, laka labbaik, maka kepadamu lah kami menyambut seruan. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, segala kenikmatan, laka, semuanya adalah milikmu dan untukmu, wal mulk, dan juga kerajaan semuanya adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini bacaan talbiyah untuk orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang tema kedua terkait dengan kurban ya, Idul Kurban. Kalau Idul Kurban di pekan lalu kita sudah bahas detailnya, tapi saya hanya menyampaikan sekilas lagi. Ini berlaku untuk orang yang berhaji di Mekah, sekaligus juga berlaku untuk kita yang tidak berhaji di seluruh dunia. Insya Allah di tahun ini kita akan melaksanakan tanggal 31 Oktober ya. 31 Oktober sudah ditetapkan. Nanti silakan karena KPMI katanya belum nggak ngadain ya, nanti silakan masing-masing mau sholat Id di mana ya yang ngadain, karena kita masih dalam suasana COVID nih, kayaknya perlu hati-hati. Semana yang ngadain silakan tetap dengan prosedur pakai masker gitu ya untuk pelaksanaan ibadah hari raya Idul Adha. Ayatnya jelas, inna a'tainakal kautsar. Ini kalau bicara ayat ini sebenarnya ayatnya pendek ya. Yang terpendek kali ya dalam Al-Qur'an ya. Surah 112 ya. 112 bukan. 114 tuh 110 ya. Saya lupa surah berapa nih? 108. 3 ayat pendek sekali, tetapi ayat ini sebenarnya luar biasa ya. Kalau terkait Al-Kautsar ini katanya Rasulullah. Dan ceritanya begini. Jadi waktu itu asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah itu sedang mengalami musibah. Musibahnya adalah putra beliau, kalau saya namanya Qasim ya. Putra beliau itu meninggal. Putra laki-laki. Rasulullah kan pernah punya anak laki-laki 2 ya. Qasim yang pertama, yang kedua Ibrahim. Dari dua istri yang berbeda. Dan Qasim ketika beliau masih di Mekah, Qasim itu anak laki-laki pertama beliau itu meninggal. Nah, ketika anak pertama meninggal, biasanya orang Arab itu kan nama itu kan terkait dengan keturunan itu terikat ke laki-laki. Ya sama lah orang sini juga masih ya. Nama keluarga itu kan melekat pada laki-laki kan. Maksudnya diwariskan pada laki-laki. Kira-kira begitu. Nah, kalau Fadil Siregar, Siregar itu nanti yang mewariskan berikutnya masih Siregar itu kalau anaknya Fadil itu laki-laki kan gitu. Ya, bisa mewariskan nama gitu. Kira-kira begitu. Nah, ketika Rasulullah sedang bersedih, anak laki-laki meninggal semua. Di tengah-tengah kesedihan itu kemudian pamannya yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang sampai dibuatkan ayat surah khusus oleh Allah ya. Kalau pada hafal, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kecelakaanlah bagi kedua tangan Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab ini orang kafir yang bahkan dia masih hidup, tetapi dia sudah dipastikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kok saya jadi lupa nih kayaknya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu, bahkan istrinya juga hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar itu juga akan sama-sama masuk neraka. Fijidiha hablum min masad. Jadi kedua-duanya ini suami istri sudah dideklar masuk neraka oleh Allah bahkan ketika orang yang belum mati. Ini saking kurang ajarnya Saya dibayangkan. Sambil ini sudah ada beberapa episode sih betapa Abu Lahab itu sangat-sangat benci Rasulullah. Ponakan sendiri. Ketika Rasulullah ketimpa musibah, putra yang meninggal, bukannya beliau kemudian berbela sungkawa,
kemudian mengucapkan kesedihan, kemudian menguatkan nafsunya, ya setidaknya bahasa Kristen diamlah, tidak ada komentar. Ketika Rasulullah bersedih, ketika Rasulullah kemudian kehilangan putranya dalam keadaan sedih begitu, Abu Lahab justru kemudian saat itu berbahagia sekali dan dia mengekspresikan kebahagiaan tersebut dengan cara mencela-cela Rasulullah SAW. Ya, dan mengatakan bahwa, pengumuman itu selesai itu Muhammad. Udah nggak ada lagi keturunannya, namanya akan putus. Udah nggak akan ada lagi keturunan, udah nggak akan ada pewarisnya lagi, karena anak perempuan kan dianggap tidak mewarisi nama, kira-kira begitu. Jadi pokoknya ketika Rasul sedih, dia justru berbahagia dan kemudian dengan terang-terangan mendeklar itu dan kemudian mengungkap kepada orang, Muhammad sudah putus urusan nasabnya, Muhammad udah nggak ada ceritanya lagi, Muhammad udah nggak ada keturunan laki-laki, udah beres tuh, nggak ada ininya. Pokoknya seperti itu. Jadi Rasulullah yang bersedih ketika kehilangan putranya, ternyata pamannya datang bukan untuk berbelasungkawa, justru menambahkan luka kepada Rasulullah SAW dengan cara menghinanya, bahwa ia sudah putus nasabnya karena nggak ada lagi keturunan laki-laki. Ya, kira-kira seperti itu. Maka kemudian ketika Abu Lahab menghina Rasulullah dengan hinaan seperti itu dan membuat Rasulullah sangat bersedih, dan manusia juga kita kehilangan anak laki-laki dan bersedih, maka kemudian Allah turunkan ayat ini, Inna a'tainaka kautsar. Inna, sesungguhnya kami a'tainaka. Allah menggunakan a'tainaka. Gini, kalau memberi biasa, bahasa Arab itu atakallah. Allah memberikan kepadamu. Itu Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya izin live duluan ya. Oh iya, silakan. Dari di Indonesia nih? Iya. Oh gitu. Ya udah, di tengah malam. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan ya. Jadi inna a'tainaka, sungguhnya kami a'taina itu bukan ngasih sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi kalau Allah menggunakan a'taina itu memberikan sesuatu yang sangat besar, yang tidak ada lagi sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Kita dikasih gift, yang gift itu sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat valuable, yang sesuatu itu nggak ada lagi yang yang dengan pemberian itu udah nggak ada lagi sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Jadi ungkapin pakai atoina. Kalau ataka itu ngasih pakai tak ya, itu memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya ngasih baju, saya ngasih mobil, masih ataka. Memberikan kepadamu. Tapi kalau ini dikasih sesuatu yang mentok, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang pokoknya enough lah ya, pokoknya udah kita nggak butuh apa lagi kalau dikasih itu. Maka Allah menggunakan istilah atoinaka, pakai to, pakai ain, to. A'tainaka, Allah sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu. Ketika Rasulullah sedih itu, ketika Rasulullah sedih, Allah ingatkan, kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar. Sesuatu yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Yang itu akan kau terima, bukan cuma sekarang, tapi akan terus kau terima di masa yang akan datang. Ya, sampai hari ini kita masih setiap kali kita menyebut nama Rasulullah, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini nama Muhammad adalah nama yang paling populer. Ya, bahkan di Eropa misalnya nama pertama di Inggris ya, kemarin ada survei, nama paling populer pertama itu adalah Muhammad. Ya, setelahnya baru ada John, tapi nama pertama bahkan di Eropa itu nama Muhammad itu nama paling populer. Ya. Tapi bukan cuma secara nama, banyak hal lainnya akan Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang Allah gambarkan dengan istilah al-kautsar. Allah berikan kepadamu sesuatu yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Oke, kamu sekarang sedih. Oke, kamu sekarang terhina oleh perlakuan pamanmu itu. Tetapi Allah telah memberikanmu dan akan terus memberikanmu sesuatu yang nikmat yang al-kautsar, yang sangat banyak, yang sangat besar, dan dengan nikmat itu engkau kemudian akan merasa cukup dan engkau tidak akan merasa kekurangan. Maka apa perintah Allah kepada Rasulullah SAW? Fasolli. Sebab Allah sudah memberikan kenikmatan begitu banyak itu, maka sholatlah. Itu yang kau kerjakan. Fasolli li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Sholatlah dan berkurbanlah. Innasya ni'aka huwal abtar. Mereka itu yang mencelamu, yang menghinamu, yang menjatuhkan namamu, huwal abtar. Mereka lah orang-orang yang terputus nasabnya, terputus kenikmatannya, terputus kebaikannya, terputus ceritanya. Kalau manusia mengenang sebagai orang buruk, nah itulah Abu Lahab. Ya. Jadi
Untuk urusan orang yang menghinamu, mencelamu, merendahkanmu, menyakitimu, maka kembalikan kepada biar Allah yang ngurus. Kamu nggak usah ngurus mereka, nggak usah mikirin mereka. Kamu nggak usah menyibukkan diri dengan perkataan mereka, dengan hinaan mereka. Tapi cukuplah Allah yang akan menyelesaikannya. Mereka lah orang yang terputus, Allah yang akan membereskannya. Untukmu adalah Allah akan berikan nikmat yang banyak dan akan terus diberikan tanpa putus. Maka sebagai respon atas nikmat yang akan diberikan kepadamu itu, washolli, sholatlah, lirabbika wanhar, dan berkurban. Ya, berkurban. Dari sinilah kemudian syariat berkurban menjadi sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita. Maka Rasulullah saking dianjurkannya, beliau mengatakan, barang siapa punya kemampuan untuk berkurban, namun ia nggak mau berkurban, Rasulullah bilang, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Dan ibadah kurban, sekali lagi, bukan ibadah baru, sebab ibadah kurban sudah mulai Allah syariatkan sejak zamannya anak Nabi Adam alaihissalam. Bukankah peristiwa Habil dan Qabil itu adalah peristiwa perintah kurban kepada keduanya? Tapi karena waktu itu Habil profesinya sebagai petani, peternak, Qabil profesinya sebagai petani, orang yang bercocok tanam, maka Allah perintahkan untuk berkurban dengan apa yang mereka miliki. Habil berkurban karena dia peternak, maka dia pilih kambing terbaik yang dia miliki, dia kurbankan, dan Allah terima kurbannya. Qabil, dia sebagai petani, waktu itu, ketika diperintahkan Allah untuk, ini kisah dua anak Adam ya, putra Adam, ketika Allah perintahkan untuk berkurban, ternyata Qabil ternyata mencari buah-buah hasil panennya itu yang jelek-jelek, itu yang kemudian dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah, dikorbankan. Maka Allah kemudian tolak korbannya Qabil dan menerima korbannya Habil yang berupa kambing tadi. Lalu kemudian gara-gara itu, dan ada sebab lainnya tentunya, Qabil sakit hati dan kemudian membunuh Habil. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama kali di dunia, dan ini peristiwa pembunuhan anak Adam kepada anak Adam. Ya, dari Habil yang korban diterima dibunuh oleh Qabil, ya, oleh saudaranya sendiri, yang tadi korbannya ditolak oleh Allah karena dia mengorbankan sesuatu yang buruk. Maka kita sebagai muslim diperintahkan ketika wanhar, karena ibadah kurban sudah dan di mana Adam ya, sudah ada perintah kurban. Ketika kita berkurban, maka pastikan kurbankan yang terbaik. Maka kalau kurban kambing, harus bisa, nggak boleh kurban kambingnya cacat, kambingnya matanya hilang sebelah, kambing yang tanduknya patah, itu nggak boleh. Kambing yang belum cukup umur, dagingnya nggak ada, yang kurus-kurus, nggak boleh. Ya, kambingnya harus yang gemuk, yang bagus, yang nggak ada cacatnya. Itu ya salah satu untuk berkurban. Jadi ini adalah syariat yang kedua untuk kurban. Jadi yang pertama tadi haji, ini di hari yang sama ya, tanggal 10 haji, dan bagi yang tidak berhaji disyariatkan untuk berkurban di tanggal 10. Dan kurbannya untuk siapa? Nanti kurbannya ada kurbannya ya. Pembagian kurbannya nanti setelah berkurban, terus kurbannya gimana? Kurbannya sepertiga untuk dimakan sendiri. Jangan lupa ya, kalau kita berkurban itu, kalau bisa, kita dapat data kurbannya juga, karena itu ada keberkahan dalamnya, kita disunahkan untuk memakannya untuk kita dan keluarga kita. Yang sepertiga dibagian ke tetangga-tetangga kita, ya, dan sepertiga kita berikan, hadiahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Ya. Selain berkurban, tentu kita merayakan Idul Adha ya. Sebenarnya Idul Adha itu lebih lama ya. Kalau Idul Fitri cuma sehari. Idul Adha itu 4 hari ya. 1 hari tanggal 10 plus 3 hari tambahan tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Idul Adha. Ini Idul Adha juga disunahkan kita untuk ini kalau nggak COVID ya, karena kata COVID. Kalau nggak COVID, kita disunahkan untuk saling memberikan ucapan selamat dan saling bersilaturahim, mengunjungi saudara kita, teman kita, untuk saling memberikan ucapan selamat dan saling menjamu ya. Menjamu itu apa ya? Ngajak makan di rumahnya. Apa itu bahasa ini? Bahasa ini. Jadi undang orang, ayo kita makan di rumah saya. Menjamu ya. Nyiapin makanan, menghidangkan makanan itu disunahkan ya. Ketika Idul Adha. Meskipun di Indonesia justru kebalik, di Indonesia malah justru Idul Fitri yang orang banyak saling silaturahim. Sebenarnya justru yang lebih utama adalah
Idul Adha ya, karena ini hari raya yang lebih besar ya, raya kurban untuk kita semuanya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk pembahasan haji dan Idul Kurban atau Feast of Sacrifice. Dari dua bab ini, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau udah cukup jelas? Oke, saya Aku ada pertanyaan. silakan. Jadi untuk haji itu tanggal berapa aja yang ya untuk ritual haji itu? Ya, yang paling utama biasanya tetap start tanggal 8 ya. Tanggal 8 udah harus mulai ya, tanggal 8. Tapi puncaknya itu tanggal 9 wukuf. Jadi gini, kode-kodenya. Tanggal 9 tuh wukuf. Ya nggak boleh nggak harus dilaksanakan. Tanggal 9 wukuf, tanggal 10, 11, 12 itu lontar jumroh di Mina. Ya, tanggal 13 terakhir nanti balik ke Ka'bah, ke Mekah untuk tawaf ibadah. Jadi secara global itu 5 hari. Tanggal 8, 9, kok 5 hari? 6 lah ya. 6 ya. 8. Kalau 8 ini sebenarnya ini yang start aja ya, start point ini. Tapi resminya 9 sih sebenarnya, tanggal 9 sih. Tanggal 9 itu resminya. Tapi orang biasanya tanggal 8 mulainya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari ya. 6 hari. Ini yang waktu utamanya full. Ya kenapa 1 pekan lah, 1 pekan. Itu full. Sisanya tambahan ziarah, tambahan itu aja. Intinya kira begitu. Tapi yang paling utama tadi tanggal 9 ya, wukuf. Itu yang nggak boleh, nggak harus. Kalau nggak wukuf berarti hajinya nggak sah dan harus diulang. Kalau yang nggak, lontar jumrohnya ternyata nggak bisa dilaksanakan karena sakit, karena apa, mungkin berkurang keutamaannya, tetapi boleh diganti. Karena itu kewajiban ya, bukan rukun tapi wajib. Maka kalau wajib itu ditinggalkan, biasanya diganti dengan dam. Dam itu kayak denda. Ya, dam itu denda. Tapi kalau rukun, nggak bisa tinggalkan. Rukun itu wajib ya. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, kalau nggak amalnya dianggap tidak sah dan harus diulang lagi. Kalau wajib, sesuatu yang sebenarnya harus dikerjakan, tetapi kalau ditinggalkan karena satu dan lain hal, maka bisa digantikan dengan dam atau ditukar dengan hukuman, kira-kira begitu. Damnya itu macam-macam, tergantung jenis kesalahan atau jenis yang ditinggalkan. Okay. Tapi mungkin Kalista bisa nambahkan, kalau Kalista bisa ceritakan lebih detail terkait dengan pengalaman tahun lalu. Kalista? Ya. Bisa ceritakan kemarin mulai tanggal berapa di sananya sampai selesai? Ya. Seingat aku, kita nyampe dulu di Madinah tanggal 1 Agustus. Nyampe Madinah berarti kita haji tamatu. Jadi umroh dulu, habis itu haji. Ya di Madinah ya kita nikmatlah ke itu doa-doa ya umroh. Habis itu ke Mekah. Kalau ke Madinah berarti belum haji itu, masih ziarah istilahnya. Iya kan. Ziarah itu. dulu Madinah dulu. Ya, lanjut. Jadi ya itu di sana. Habis itu ke Mekah siap-siap ke untuk ke masjid untuk ganti baju dengan baju umroh baju putih gitu. Ya ihram. Habis itu banyak berdoa, sholat. Habis itu pindah ke mana? Ke tempat tenda-tenda itu lupa namanya. Di Mina. Iya di Mina. Jadi taruh dulu barang-barang. Habis itu di sana nginep 2 atau 1 malam lupa. Ya doa, baca. Habis itu ke Arafah. Ke Arafah itu juga pagi-pagi ya. Waktu itu aku pagi-pagi sampai ya sebelum maghrib udah mau siap-siap harus pergi ke Musdalifah. Sampai di Arafah jam berapaan kira-kira, Kalista? Nggak tahu jam. Saya kan waktu itu nggak bawa jam jadi lupa. Wukufnya kira-kira wukufnya di Arafah sempat lama nggak? Berdiam diri. Wukuf di Arafahnya sempat lama nggak kemarin?
Lama, aku di Arafahnya agak lama banget. Soalnya kan itu tergantung bisnya ya. Jadi itu rute-rutenya ditutup semua, jadi harus nunggu bisnya nggak tentu ada. Alhamdulillah kemarin dapet bis, bisa masuk semua. Habis itu ke Arafah itu disuruh masuk tenda gitu, jadi cowok-cowok sama cewek itu pisah. Ya di dalam tenda yang di Arafah ya baca doa. Terus alhamdulillah saat itu hujan deras, jadi nggak kepanasan, nggak kedinginan, tapi banjir. Habis itu ke Musdalifah. Dari Musdalifah ya nginap di sana untuk berapa jam gitu, sampai jam 2 Malam berarti pagi. ya, Musdalifah malam berarti kan? Iya malam itu kalau alhamdulillah kan kita lewat guide tour yang dari dari Belgia. Jadi dari Arab Saudinya udah dikasih matlas sama bantal sama minum gitu. Kalau misalnya ikut agensi Indonesia nggak dikasih apa-apa Om, jadi pasir doang di lantainya. Waktu itu laki banget kita dapet matlas gitu. Habis itu jam 2 pagi berangkat lagi ke tempat lempar batu itu. Ngumpulin batu ya. Jadi dari jam 2 pagi sampai sana lama jalannya, nyampenya paling kayaknya subuh dah. Subuh nyampe yang tempat itu lempar. Habis itu pada ibu-ibu kan pada komplain semua, ini kok nggak ada bis, nggak ada apa-apa. Terus kata abangnya, ya ntar lagi udah nyampe Mekah. Ternyata itu masih 15 kilo lagi Om, jadi kita ketipu sama bapak-bapak gitu. Udah akhirnya kita dari tempat yang lempar batu, kita jalan sampai Mekah gitu. Rata-rata ya 25 kilo lah jalannya, tapi non-stop gitu. Jadi kita nggak istirahatnya cuma berapa detik gitu, duduk sebentar, habis itu berangkat lagi. Nyampe Mekah tanggal 11 Dzulhijjah kan. Habis itu jam 7 pagi nyampe Mekah. Habis itu kita tawaf lagi, sa'i lagi sampai jam 12 siang. Habis itu kita balik lagi ke hotel, mandi. Habis itu malamnya kita balik lagi ke Mina pakai taksi sekarang. Soalnya ibu-ibu pada nggak kuat lagi jalan. Jadi habis itu ya nginap semalam atau 2 malam gitu. Habis itu balik lagi ke Mekah. Habis itu udah selesai. Di Minanya lontar jumrahnya berapa hari jadinya totalnya? Lempar jumrahnya. Di Minanya kayaknya waktu itu 2 malam, habis itu ke Arafah. Habis itu pas balik dari Mekah 1 malam atau 2 gitu, lupa. Tapi ya suasananya untuk aku sih agak stres ya. Soalnya banyak orang, kadang-kadang orang-orang nggak sabar, jadi ya suasananya agak stres dan pengen marah, tapi ya alhamdulillah aku nggak marah sih, tapi cuman stres doang gitu. Pusing. Terus kan di Mina itu banyak orang dari negara yang lain, dari kultur yang lain, terus kadang-kadang harus mengadaptasi dengan kultur mereka gitu. Dan ya itulah intinya. Terus ya siap-siap aja kalian kalau ke sana, toiletnya bawa banyak tisu, soalnya di sana toiletnya kurang bagus. Dan higiennya kurang bagus juga sih. Tapi ya harus siap-siap. Gitu doang. Ya, makasih Kalista sudah sharing pengalaman. Baik, kita akhiri kegiatan pengajian kita sore hari ini dengan berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi insyaallah di pengajian selanjutnya tanggal 9 Agustus jam 11 pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Joko. Sama-sama.